Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini di tengah ma'had yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan berkah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang membawa manfaat dan bekal kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini diberi judul Fikih jual beli kontemporer. Sebenarnya apa yang dipesankan di dalam pembahasan berkaitan dengan masalah multi level marketing, asuransi, kredit, dan syariah pegadaian, dan ada kata dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat luas untuk diuraikan dan dijelaskan. Namun insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa dari jenis pembahasan jual beli kekinian atau kontemporer yang kita hadapi. Ya, sesuai dengan waktu dan tempat, sesuai dengan waktunya, dan tentunya untuk menguraikan pembahasan secara detail pada setiap sudutnya ini memerlukan banyak waktu. Dan di kesempatan ini berkaitan dengan bank syariah, ini juga pembahasan diperlukan banyak sudut, karena di dalam bank syariah banyak sudut pembahasan yang perlu dibahas. Apakah itu berkaitan dengan masalah sifat dari jenis tabungannya, kemudian berkaitan dengan masalah transfer, berkaitan dengan masalah tukar menukar, berkaitan dengan masalah kartu, apakah itu kartu ATM, kartu kredit maupun selainnya. Dan sebagian dari pembahasan ini insyaallah taala kita singgung secara ringkas dalam kaidah umum berkaitan dengan masalah kartu-kartu yang digunakan, seperti itu kartu kredit atau kartu potongan harga atau yang semisal dengan itu. Insyaallah taala kita akan terangkan. Dan yang penting saya ingatkan di sini bahwa di dalam fikih jual beli terlalu banyak pembahasan. Dan kalau dilihat kepada berjalannya waktu dan perkembangan manusia, terus saja akan terjadi bentuk-bentuk
transaksi jual beli yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketemukan, belum pernah terjadi. Iya. Karena itulah yang terpenting sebenarnya dari pembahasan ini adalah kita memahami kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah syariat yang menjadi pegangan bagi seorang hamba untuk menyikapi atau untuk melihat bentuk dari transaksi yang dia hadapi, apakah di masa ini atau di masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah agama kita telah menerangkan dasar-dasar pijakan-pijakan yang dengan dia memperjelas segala sesuatu. Tidak ada satu pembahasan fikih pun, tidak ada satu muamalah pun, tidak ada satu bentuk jual beli kecuali di dalam syariat kita ada dasar dan keterangan yang menjelaskannya. Ya, multi level marketing misalnya, sebelumnya belum pernah ada. Ya. Namun begitu terjadi dan bentuk transaksi yang ada, maka para ulama menjelaskan hukumnya. Ya, para ulama menjelaskan hukumnya. Misalnya akan datang nanti salah satu dari pembahasan kredit tentang masalah al-ijab al-muntahi bit-tamlik, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya, ini bentuk dari transaksi asalnya terjadi di Inggris di tahun 1800-an, ya, di satu perusahaan musik, kemudian berkembang, ya, beberapa ratus tahun setelahnya atau beberapa tahun setelahnya, kemudian di tahun 1900-an, 1900-an mulai berkembang di berbagai negeri dan masuk di tanah Arab itu pada tahun 1970-an Hijriah atau 90-an Hijriah. Jadi perkembangan terus ada. Ya, sebelumnya belum pernah terjadi. Tadi syariat telah menjelaskan ya, tentang masalah ijab al-muntahi bit-tamlik ini, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ini juga diterangkan oleh para ulama kita bagaimana hukumnya, bagaimana hukum tentang transaksi ini. Baik, maka di sini sebelum saya masuk menguraikan tentang jenis-jenis transaksi yang dipesankan di dalam materi untuk dibahas, saya akan memberikan dahulu kaidah-kaidah. Ya, saya berikan tentang kaidah transaksi apapun yang mungkin terjadi. Dengan kaidah-kaidah ini kita bisa melihat, dan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa melihat yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang tidak dibolehkan. Nah, baik. Kemudian pembahasan tentang jual beli. Sebelum saya masuk dalam menguraikan kaidah, pembahasan tentang jual beli ini salah satu bagian dari ilmu fikih. Salah satu bagian dari ilmu fikih. Ilmu fikih itu secara umum terbagi 4. Ada pembahasan ibadah yang pertama, yang kedua ada pembahasan muamalat, fikih al-bai' jual beli, yang kedua ada pembahasan al-qihah, pembahasan nikah, ya, karena dibahasakan juga dengan bahasa al-ahwal asy-syakhsiyah, dan pembahasan tentang al-jinayat wal hudud, tentang hukum-hukum had. Ya, peradilan. Ini 4 cakupan pembahasan ilmu fikih yang akan kita bahas pada hari ini. Satu bagian dari ilmu fikih, pembahasan jual beli. Ya, pembahasan jual beli, akad di dalam jual beli, transaksi. Itu pun di dalam pembahasan ini, ya, kita akan membahas sudut yang dalam skala lebih sempit lagi. Karena akad jual beli itu atau akad di dalam istilah fikih ada 4. Ada 4 jenis akad. Ada namanya uqud muawadah. Yang pertama. Yang kedua ada namanya uqud tabarruat. Yang ketiga ada namanya uqud tawthiqat. Ya. Kemudian yang keempat ada namanya uqud al-musyarakat atau asy-syarikat. Ini 4 jenis akad. Akad yang pertama ada namanya akad muawadah, akad tukar menukar. Ya. Inilah pembahasan jual beli, pembahasan sewa menyewa. Ya. Masuk di dalam uqud muawadah.
Seorang memberikan sesuatu, dia mengambil timbalannya, mengambil kebalikannya. Jelas ya? Ini namanya muqawabah. Ada tukar menukar. Ya. Ada jenis akad sifatnya tabarru'at. Sifatnya ya, kedermawanan, ya, sumbangan, pemberian. Seperti akad hadiah misalnya. Tabarru', pemberian. Hibah, pembahasan hibah dalam ilmu muamalah, sifatnya pemberian. Iya. Sifatnya pemberian. Dan ada akad yang sifatnya tawfiqah. Ya, akad sifatnya adalah untuk menguatkan isi dari transaksi. Seperti akad ad-dhaman, jaminan, ar-rahan, gadaian, al-kafalah, penjamin. Ini masuk ke dalam akad apa? Tawfiqah. Dan yang disebut dengan nama akad al-syarikat. Ya, akad tentang syarikat. Ya, bagaimana dia bersyarikat di dalamnya. Jadi ini mungkin saya akan berikan pembahasan kaidah tentang dasar-dasar di dalam bersyarikat. Ya, karena sebagian dari pembahasan yang akan kita bahas itu masuk di dalamnya pembahasan tentang syarikat. Baik, saya akan memulai menjelaskan beberapa kaidah di sini yang penting kita ketahui untuk kita masuk melihat beberapa pembahasan jual beli kontemporer yang insyaallah taala kita akan terangkan. Nah, juga sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan ya, sekali lagi karena waktu, maka metode di pembahasan ini kita hanya banyak menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Sebab ini apa yang diinginkan. Ya, walaupun pada sebagian pembahasan kadang ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun untuk menguraikan silang pendapat ini perlu banyak waktu. Kita kadang perlu menguraikan pendapat setiap ulama bagaimana, apa dalilnya, kemudian kita menilai yang terkuat di dalamnya. Dan pembahasan ini sifatnya adalah pembahasan yang kita akan menerangkan ya, sifat dari jual beli itu bagaimana, definisinya, kemudian kita terangkan hukumnya, dan kita akan berikan contoh-contoh dalam bentuknya. Ya. Hukumnya, definisinya semuanya akan diterangkan dengan dalil-dalil. Ya, dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan. Karena sekali lagi ya, menguraikan tentang silang pendapat ini juga di majelis umum seperti ini kadang juga kurang banyak manfaatnya. Ya, kadang ada sebagian dari yang hadir juga kalau menguraikan silang pendapat kadang dia kurang bisa menangkap atau memahaminya. Maka kesimpulan-kesimpulan insyaallah taala ini adalah hal yang bagus sebagai dasar di sini. Baik, maka sebagai kaidah yang pertama yang perlu kita pegang sebagai dasar di dalam bab muamalah, ya di dalam masalah transaksi jual beli, bahwa al-aslu fil muamalat al-hilm. Asal di dalam hukum dasar di dalam pembahasan muamalah, dalam pembahasan jual beli, hukum dasarnya adalah halal. Hukum dasarnya adalah halal dan boleh, kecuali kalau ada dalil yang menerangkan itu diharamkan. Iya, ini hukum dasar di dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi segala yang disebut dengan jual beli maka dia adalah hal yang dihalalkan. Apa yang disebut dengan jual beli di dalam syariat kita, maka jual beli tersebut adalah hal yang dihalalkan. Baik, ini kaidah dasar. Iya. Seorang misalnya masuk di dalam transaksi, dia berkata, saya punya barang, ya modalnya 100.000. Saya serahkan kepada si B. Saya katakan ini barang modal saya 100.000. Silahkan kamu jual berapa yang kamu kehendaki.
Boleh atau tidak? Hah? Ya, jawabannya boleh. Karena asalnya dalam jual beli adalah apa? Adalah boleh. Iya. Ini bentuk yang saya terangkan tadi, kita disebut dengan nama bay' at-tawliyah dalam istilah fikih. Ya. Ada bentuk misalnya muzayah. Saya punya barang. Ya. Saya memiliki barang. Ini barang saya. Siapa yang ingin mengambilnya silakan, saya persilahkan. Maka ada yang membuka, menawar, oh ini 100.000. Ada menawar, saya ingin membelinya 120. Ya. Dia berkata tambah, saya ingin lebih daripada itu harganya. Dia berkata saya ingin membelinya 150. Kemudian dia serahkan barangnya untuk harga 150. Maka dia diperbolehkan. Ya. Jawabannya asal dalam muamalah adalah apa? Adalah halal. Asal dalam muamalah adalah halal. Ini disebut dengan nama bay' al-muzayadah dalam istilah fikihnya. Dan dia adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalnya si pihak yang menawar ada yang sengaja datang di situ memancing-mancing untuk meninggikan harga, ya, seperti yang kadang terjadi di pelelangan. Ya, contoh muzayyadah tadi yang kita sebutkan bentuk lelang, ya, tapi di sebagian bentuk pelelangan kadang ada yang datang kemudian memberikan apa? Ya, dia kawan dari orang yang menjual. Dia katakan dia datang bukan untuk membeli tapi ingin menaikkan harga. Sudah ada yang menawar 150. Ya, dia sengaja berkata, saya ingin membeli 200. Dia tidak ingin membeli, hanya saja ingin membantu siapa? Si penjual. Kalau ini maksudnya, maka ini masuk ke dalam jual beli yang diharamkan. Jadi disebut dengan nama an-najash. Ya, disebut dengan nama an-najash. Nah, akan datang nanti saya akan berikan kaidah umum tentang apa sifat jual beli yang diharamkan ini, agar supaya kita mengerti yang diharamkan itu bagaimana. Maka sisi yang ingin saya terangkan di sini bahwa dasarnya dalam muamalah asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ya, kecuali kalau ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Melarang tentang hal tersebut. Nah, tapi bukan artinya seorang pedagang atau seorang yang ingin bertransaksi di dalam jual beli, ya, dia melakukan segala sesuatu sekehendaknya, ya, tanpa mempelajari kaidah-kaidah syariat. Ini adalah hal yang keliru. Ya, sebab orang yang ingin masuk di dalam transaksi jual beli, dia harus belajar dari hukum-hukum jual beli yang mengangkat kewajibannya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, siapa yang tidak mempelajari hukum riba, jangan dia masuk ke pasar kami. Ya, dilarang oleh Umar untuk apa? Masuk di pasar kaum muslimin kalau dia tidak mengerti hukum-hukum seputar apa? Seputar riba. Jangan sampai dia menjual barang, dia anggap itu adalah hal yang halal, dia ingin mendapatkan untung, padahal dia berbuat riba untuk manusia. Jadi adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kemudian kaidah yang kedua di sini yang penting saya terangkan juga bahwa asal di dalam jual beli itu atau jual beli itu dianggap syah di dalam syariat kita apabila terpenuhi rukun-rukunnya, ya, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada hal yang disebutkan dalam syariat kita sebagai perkara yang dilarang di dalam jual beli tersebut. Iya. Maka di sini saya akan terangkan ya, beberapa ketentuan dari sebuah jual beli dikatakan syah sebagai jual beli. Ya, rukun jual beli itu ada 3 rukun dari jual beli. Ya, yang pertama dari rukun jual beli ada sighah. Ya. Ada sighah ijab dan qabul. Ya. Sini menjual, dia mengucapkan atau berbuat sesuatu yang melambangkan, menggambarkan bahwa dia telah menjual barang yang dia jual, dan si pembeli dia membayar atau dia mengucapkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia telah menerima atau membelinya. Telah menerima atau membelinya. Jadi yang disebut dengan sighah. Ini rukun yang pertama. Ya, dan berkaitan dengan masalah sighahnya, itu tidak harus dia berucap. Si A misalnya dia datang kepada
si A dan si B melakukan transaksi jual beli. Si A berkata, ini barang saya, harganya 100.000, saya jual kepada engkau. Ini ucapan menjual. Ya, si B berkata, saya terima barang itu 100.000, dia bayar. Jelas ya? Maka ini dia berucap. Dan ucapan dah harus. Ucapan jadi ucapan tidak mesti. Ya, saya datang ke penjual misalnya, saya lihat barang, saya datang seperti umumnya sekarang ya, ke minimarket atau supermarket, ya barang semuanya sudah ada apa ya, sudah lengkap harga-harganya. Ya. Saya ambil misalnya roti harganya 10.000, ya, kemudian saya datang menjual, saya beri uang 10.000, saya pergi. Tidak ada saling apa? Komunikasi, hanya saya ambil barangnya, saya bayar 10.000, selesai. Ya. Maka ini walaupun tidak berbicara, tapi sudah apa? Sudah semakna dengannya. Ada saling tarawi di dalamnya. Ini dianggap syarah. Ini dianggap syarah oleh kebanyakan ulama. Baik. Maka ini syarat yang pertama, ya, atau rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, dalam jual beli harus ada dua orang yang melakukan transaksi. Ada si penjual dan ada siapa? Si pembeli. Ada si penjual dan ada si pembeli. Ya. Dan jadi ada dua orang yang saling melakukan transaksi. Ada si penjual dan ada si pembeli. Apabila hanya ada penjual saja, ya tidak ada pembeli, itu bukan jual beli namanya. Ya. Atau pembeli saja tidak ada penjualnya, ya. Ini juga bukan jual beli. Jadi syaratkan harus ada dua apa? Dua orang yang saling melakukan transaksi. Kemudian syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga, ya rukun jual beli. Ya. Rukun yang ketiga adalah ada barang yang dilakukan padanya akad. Ya, barang yang dilakukan padanya akad. Nah, ini barangnya ada, kita dilakukan padanya transaksi. Ya, dilakukan padanya transaksi. Apabila tidak ada barangnya, maka itu bukan dari jual beli. Ini sebenarnya dasarnya di dalam berpijak. Ya. Kadang sederhana ya kalau diterangkan, tapi kalau ingin diaplikasikan di dalam pembahasan, beberapa pembahasan, ya, mungkin akan terlihat ya pentingnya. Seperti sekarang misalnya ada jual beli melalui internet ya, secara online. Jual beli secara online. Ada transaksi saham juga secara online. Ada transaksi jual beli mata uang secara online. Ya. Maka ini harus dipastikan bahwa barang yang terjadi padanya transaksi itu barangnya ada. Barangnya apa? Barangnya ada. Bukan hanya dihayalkan saja. Ya, digambarkan. Tapi hakikatnya barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Dia menjual secara online ini dan ini dan ini. Jelas ya? Itu hanya iklan saja, gambar-gambarnya. Barangnya tidak dia miliki, tidak ada di tempatnya. Ya, nanti kalau dia pesan, baru dia cari. Ini lainnya pembahasannya. Yang seperti ini sebenarnya dia tidak menjual barang. Ya. Jadi tidak boleh dia katakan saya jual dengan harga sekian. Orang yang seperti ini tidak memiliki barang. Jelas ya? Kecuali kalau dia pasang harga barang, dia berkata ini harganya sekian, saya bisa carikan barangnya. Kalau saya carikan, saya pengen misalnya diberi keuntungan 10%. Itu tidak ada masalah. So dia di sini ingin menjadi wakil, bukan orang yang apa? Orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya. Maka ini dasarnya di dalam jual beli harus diperhatikan. Jadi ada 3. Yang pertama ada sighah atau sesuatu yang membenarkan akad itu, melambangkan dia telah melakukan akad. Kemudian yang kedua ada apa namanya? 2 orang yang saling melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, ya,
Kemudian yang ketiga, ada barang yang dilakukan padanya transaksi. Baik. Jadi ini syarat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian syarat jual beli itu, ya, syarat jual beli tadi rukunnya, rukun jual beli. Ada disebut dengan syarat jual beli. Ya. Jual beli memiliki syarat-syarat. Ya. Jual beli memiliki syarat-syarat. Dan syarat-syarat ini, ya, para ulama ahli fikih beraneka ragam di dalam membahasakannya. Ada yang membahasakan syarat jual beli ada 7, ada yang membahasakan begini dan begitu. Ya. Dan saya di kesempatan ini saya tidak terlalu terikat dengan pembahasan ya di suatu madhab. Saya hanya ingin memahamkan. Ya. Jadi pada syarat jual beli itu disyaratkan 3 syarat pada orang yang melakukan transaksi, dan disyaratkan 3 syarat pada barang yang dilakukan padanya transaksi. Ya. Pada orang yang melakukan transaksi disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama syarat ar-ridha, at-taram, saling ridha antara keduanya. Ya, si A dan si B melakukan transaksi, maka disyaratkan harus apa? Ya, harus ada taram, saling ridha. Ya, di dalam transaksi tersebut. Ya, saling ridha di dalam transaksi tersebut. Tidak boleh salah satunya terpaksa. Ya, kalau terpaksa tidak syah transaksinya. Nah, dalil tentang wajibnya saling ridha ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa, kecuali dia adalah perniagaan, dia adalah transaksi yang muncul dari saling ridha antara kalian. Jadi syaratkan harus apa? Saling ridha. Ya. Baik, maka ini syarat yang pertama. Harus ada taram. Ya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat orang yang melakukan transaksi disyaratkan al-ahliyah. Ya. Disyaratkan kelayakan, bahwa orang yang menjual dan orang yang membeli itu adalah orang yang sudah dianggap layak melakukan transaksi. Ya, sudah dianggap layak melakukan apa? Transaksi. Ya. Jelas ya? Orang yang dikatakan layak melakukan transaksi ini disyaratkan padanya beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, orang yang layak melakukan transaksi, dia ini adalah seorang yang mumayyiz. Seorang yang apa? Mumayyiz. Ya. Sebagian para ulama yang membahasakan dengan bahasa lebih ketat lagi, dia harus balik. Ya. Dia harus apa? Balik. Nah, syarat pertama. Ya. Ada beberapa dia masih kecil, anak kecil. Ya. Anak kecil misalnya beli mobil. Ya, Masya Allah. Ini syah atau tidak? Tidak syah. Sebab anak kecil belum balik. Jelas ya? Walaupun dia bisa bedakan ini mobil Avanza, ini mobil apa misalnya Innova atau ini mobil ini, ya. Tapi dia masih kecil, belum mampu untuk berpikir berkaitan dengan masalah apa? Harga. Nah, kecuali kalau hal yang biasa anak kecil, ya, dia ke toko beli permen harganya 500, 1000, itu adalah hal yang wajar biasa. Ya. Hal yang wajar dan biasa sepanjang anaknya sudah apa? Mumayyiz. Yang seperti ini ringan tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia masuk dalam transaksi secara umum disyaratkan dia harus apa? Harus balik. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dikatakan layak melakukan transaksi, dia adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang apa? Orang yang berakal. Iya. Maka disyaratkan padanya bukan orang yang tidak waras. Kalau dia tidak waras tidak syah. Ya. Datang seorang misalnya
tidak waras, dia katakan saya jual rumah ini dengan harga 1 juta. Dia bayar 1 juta. Tanda tangan orang yang tidak waras ini. Maka ini tidak syah dari sisi hukum apa? Hukum syariat. Orang boleh dia katakan, oh dia sudah jual sama saya. Saya sudah membayarnya berapa? 1 juta. Tidak. Ini tidak syah. Kenapa? Orang yang melakukan transaksi tidak memiliki kelayakan karena dia tidak waras. Kemudian syarat yang dari orang yang dikatakan layak transaksi, dia juga harus punya sifat yang ketiga, dia rasyid. Dia adalah orang yang rasyid. Dia bisa menilai, bisa menimbang. Ya, bisa menimbang. Adapun kalau dia tidak rasyid, tidak pandai menentukan harga, tidak pandai menilai harga, menilai barang, maka yang seperti ini dia tidak layak untuk melakukan transaksi. Baik, kemudian syarat yang ketiga dari syarat orang yang boleh melakukan transaksi atau dari syarat orang yang melakukan transaksi, ya disyaratkan dia memiliki barang. Ya, syaratkan dia memiliki apa? Memiliki barang tersebut. Ya, si penjual dia memiliki barangnya dan si pembeli dia memiliki apa? Dia memiliki uang untuk membayarnya atau dia memiliki barang untuk menggantinya. Dia memiliki barang untuk menggantinya. Sebab namanya transaksi jual beli, kadang barang dengan barang, kadang uang dengan barang, ya. Kadang uang dengan uang, dan kadang sesuatu dibimbang, ditanggung jawabnya dengan sesuatu yang ditanggung jawab. Jelas ya? Walaupun hukum pada pertukaran ini beraneka ragam, ya, beraneka ragam hukumnya. Tapi secara umum bahwa transaksi jual beli itu kadang ada juga barang dengan barang yang biasa diistilahkan di bahasa kita dengan barter. Ya. Jelas ya? Baik, jadi syaratkan si penjual maupun si pembeli sama-sama memiliki, ya. Jadi dia sebagai pemilik atau menduduki kedudukan pemilik. Misalnya dia diwakilkan, ya, atau diberi wasiat untuk melakukannya. Terdengar kalau misalnya anak kecil atau anak yatim ada walinya, ya, yang melakukannya. Nah, ini tidak masalah, semuanya masuk ke dalam kategori memiliki. Baik, selesai sudah ya. Syarat yang disyaratkan pada dua orang yang apa? Melakukan transaksi. Ada berapa syarat tadi? Ada 3. Yang pertama, saling ridha antara keduanya. Syarat yang kedua, ya, telah memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi. Syarat yang ketiga, ya, mereka memiliki, ya, ada kepemilikan dalam hal yang mereka lakukan padanya transaksi. Baik. Kemudian pada barang yang dilakukan padanya transaksi, disyaratkan 3 syarat. Ya, disyaratkan padanya berapa? 3 syarat juga. Yang pertama adalah barang tersebut, ya, barang yang dibolehkan, al-ibahah. Ya, disyaratkan barang itu adalah barang yang boleh dimanfaatkan, ya, boleh dimanfaatkan tanpa hajat. Nah, baik. Jadi disyaratkan barangnya adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Kalau dia menjual misalnya barang yang tidak boleh dimanfaatkan, jadi menjual khamar misalnya, atau menjual anjing misalnya, atau menjual babi, ini semuanya asalnya adalah barang yang apa? Diharamkan. Ya, karena itu transaksi di atas hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, jadi ini syarat yang pertama ya, dan dalil untuk syarat ini banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan terhadap satu kaum memakan sesuatu, maka Allah haramkan harganya terhadap mereka. Diharamkan harganya terhadap mereka. Baik. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan barang yang akan dijual atau barang yang dilakukan padanya transaksi, ya, adalah hal yang dimaklumi. Disyaratkan hal yang dimaklumi, ya, adalah hal yang dimaklumi. Dan kalimat dimaklumi di sini mencakup dimaklumi apa kadarnya, apa bentuknya, bagaimana banyaknya, ya.
Dan segala sifat yang menjadikan barang itu sebagai barang yang apa? Barang dimaklumi. Iya. Kadang suatu dimaklumi dengan disebutkan namanya. Ya. Oh, disebut beras misalnya, itu nama ya. Dibayar dengan apa? Rupiah, itu nama. Dibayar dengan mata uang misalnya, nama. Ya, kadang lebih apa? Harus didetailkan lagi. Beras apa? Ya. Beras jenis apa? Jelas ya? Apakah beras kepala, beras mandi, atau beras apa misalnya? Ya. Harus disebut nama jenis barangnya. Ya. Kemudian mata uang apa yang dia bayar? Rupiah kah, dolar kah, real kah, atau apa? Jelas ya? Baik. Jadi hal yang dipakai padanya transaksi disyaratkan adalah hal yang dimaklumi. Adapun kalau tidak dimaklumi, perkara yang tidak dimaklumi akan datang nanti, bahwa itu adalah hal yang dilarang di dalam jual beli. Hal yang dilarang di dalam jual beli. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut. Ya. Jadi barang yang dilakukan padanya transaksi itu adalah barang yang mampu dia serahkan. Ya, ada pun kalau misalnya ada yang berkata, saya jual burung-burung yang ada di langit itu kepada kamu, syah atau tidak? Tidak syah. Sebab ini sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Ya, dia tidak memiliki dan tidak mampu untuk menyerahkannya. Atau misalnya dia berkata, saya jual ya ikan-ikan yang ada di laut itu kepadamu. Ya, ini juga tidak syah. Baik. Jadi ini syarat-syarat ya diperhatikan. Ya. Seorang yang ingin masuk ke dalam transaksi jual beli dia harus mengukur dulu seluruh syarat ini sudah terpenuhi atau tidak. Jadi dia melakukan transaksi. Ini kaidah dasarnya sebenarnya. Saat seorang melakukan transaksi. Ya, kalau dia memahami syarat-syarat ini, maka insyaallah taala dia akan lebih tajam nanti di dalam menilai dan menimbang dari jenis-jenis transaksi yang akan dia lakukan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan di sini. Kaidah yang kedua. Ya, saya sudah uraikan tentang syarat-syarat jual beli, ya, rukun-rukunnya, tentang jual beli, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Baik. Kemudian di sini yang saya terangkan juga dari kaidah tentang hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Hal-hal yang diharamkan di dalam jual beli. Nah, iya. Hal yang diharamkan di dalam jual beli itu ada dua macam. Yang diharamkan di dalam jual beli ada dua macam. Ada yang diharamkan, ada muharram namanya. Muharram lidatihi. Ada yang haram karena zatnya memang dia adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Iya. Seperti tadi saya beri contoh ya, dia menjual khamar misalnya, minuman keras, haram lidatihi. Dia jual alat-alat musik, itu haram lidatihi. Ya, dia jual misalnya apa? Anjing, babi, itu adalah haram lidatihi. Oke, ini diharamkan lidatihi secara zatnya. Nah, kemudian ada haram, namanya haram likasbihi. Haram karena jenis pekerjaannya. Haram karena jenis pekerjaannya. Apakah karena dia melakukan kezaliman di dalamnya? Ya. Dia melakukan kezaliman di dalamnya, atau dia berbuat riba di dalamnya, atau ada ketidakjelasan di dalam jenis pekerjaannya. Di dalam jenis pekerjaannya. Iya. Maka ini hukum dasar ya. Hukum dasar berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam transaksi jual beli. Ya. Ya, kalau dia haram lidatihi, itu asal barangnya haram untuk dilakukan padanya transaksi jual beli. Kalau dia haram nama lidatihi. Ya. Adapun haram likasbihi, haram karena pekerjaannya, ya, asal barangnya dia adalah halal, tapi jenis pekerjaannya itu yang keliru. Jenis pekerjaannya yang keliru. Ya. Sehingga transaksi tersebut menjadi hal yang diharamkan. Baik, saya ingin sebenarnya untuk kaidah yang ketiga ini saya ingin merinci 3 sudut yang sangat penting di dalamnya.
untuk dipahami. Sebab 3 sudut ini yang merupakan akar pembahasan di dalam banyak transaksi untuk diukur boleh atau tidaknya. Dan saya harapkan 3 sudut ini dipahami dengan baik, ya, dipahami dengan baik. Nah, karena seorang yang tidak paham 3 hal ini akan membuat dia mungkin jatuh di dalam transaksi yang diharamkan dan dia tidak menyadari. 3 hal yang ingin saya terangkan di sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah perbuatan zalim di dalam transaksi. Saya mulai dulu dari yang paling ringannya untuk dipahami, tentang kezaliman dalam transaksi. Kemudian yang kedua tentang riba. Kemudian yang ketiga tentang gharar, ketidakjelasan. Tentang gharar. Ini 3 hal. 3 perkara ini merupakan pokok dan sumber utama kenapa sebuah transaksi itu diharamkan. Kenapa sebuah transaksi diharamkan? Ya. Ini 3 perkara yang merupakan dasarnya dan pokoknya. Merupakan dasar dan pokoknya. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu supaya tidak terang untuk memahami hal ini. Saya mulai dari kezaliman. Ya. Kezaliman adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan kezaliman sangatlah banyak. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis yang mutawatir di Hajjatul Wada, Nabi bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Ya, maksudnya haram di sini terhormat, perkara yang harus dijaga. Sebagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Sebab Nabi mengucapkan ini musim haji, di Hajjatul Wada. Dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Dan sebagaimana terhormatnya hari ini. Ya. Hadits yang saya sebutkan tadi, ada yang beliau ucapkan di hari Arafah, dan ada yang beliau ucapkan di hari lainnya. Ya. Jelas ya? Maka dia adalah hal yang dihormati. Dan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dilarang untuk saling menzalimi. Ini dasar utama. Karena ada bentuk kezaliman dalam transaksi jual beli, maka itu pasti diharamkan di dalam syariat kita. Iya, pasti diharamkan di dalam syariat kita. Karena itu diharamkan, ya, seorang itu menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Si A dia sudah transaksi dengan si B sebuah barang. Ya, harganya dia tawarkan 100.000. Ya, si B sudah setuju. Si C datang kepada si B, si transaksi. Oh, saya punya barang yang sama, saya jual 80.000 saja. Ya. Ini adalah hal yang diharamkan. Sebab berbuat kezaliman kepada siapa? Kepada saudaranya. Jelas ya? Dan ini perkara yang tidak dibenarkan. Iya. Dan banyak lagi dalam bentuk-bentuk kalau kita lihat di dalam hadits-hadits Rasulullah tentang bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Kembalinya kepada mana ini? Kembalinya kepada mana ini ada bentuk kezaliman kepada orang lain. Maka ini dasar utama yang harus diperhatikan. Tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi jual beli. Tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menzalimi. Nah, baik. Di antara bentuk menzalimi misalnya seorang menjual barang. Ya. Dijual barang kepada si A. Harga barang itu biasanya 100.000. Tapi oleh dia dijual kepada si A dengan harga 200.000. Ini perbuatan zalim namanya. Karena itu syariat kita memberikan ketentuan
si A ini boleh dia mengembalikan barang. Ya, boleh dia mengembalikan barang. Kalau dia ternyata dia ketahui setelah itu bahwa harganya bukan seperti itu. Orang biasanya jual 100.000, dia jual berapa? 200.000. Nah, maka ini perbuatan kezaliman. Karena itu syah untuknya hak dia punya hak untuk mengembalikannya. Hak untuk mengembalikan barang tersebut. Baik. Kemudian yang kedua yang penting untuk diperhatikan di sini tentang riba. Ya. Riba ini adalah perkara yang sangat diharamkan. Perkara yang sangat diharamkan di dalam syariat kita. Ayat-ayat dan hadis-hadis ya, sangat banyak sekali menjelaskannya. Ya, mungkin waktunya juga kalau kita ingin menguraikan, ya, mungkin satu kali pertemuan, ya, satu dorong untuk riba saja, ini mungkin kurang cukup untuk menguraikan seluruh sudut yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah riba. Yang jelas kita semua memahami bahwa riba adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, di dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah ya, disebutkan bagaimana riba itu. Wa harramallahu riba, Allah mengharamkan riba. Ya, dan disebutkan laknat bagi orang yang melakukan riba. Diumumkan peperangan untuk orang yang berbuat riba. Ya. Disebutkan dengan sifat kufur, kafar, dan disebutkan dengan sifat athim, orang yang sangat berdosa. Orang yang sangat berdosa. Ya. Di dalam hadits Rasulullah diterangkan laknat ya, bagi orang yang makan riba, menulisnya, mempersaksikannya. Ya. Dan banyak lagi nas-nas di dalam agama kita yang menerangkan bahwa riba ini adalah dosa di antara dosa yang sangat besar. Ya. Dosa di antara dosa yang sangat besar. Karena itu dimasukkan oleh Nabi ke dalam 7 dosa yang paling besar. Diterangkan oleh Rasulullah SAW ke dalam 7 dosa yang sangat besar. Inilah riba. Riba itu secara bahasa adalah tambahan, yang menambah. Ya. Dan di dalam pengertian syariat kita yang dimaksud dengan riba yang diharamkan, riba itu terbagi dua. Ada riba di duyun, riba dalam hutang piutang, dan ada riba fil buyu', ada riba di dalam jual beli. Ada riba dalam jual beli. Ya, ini kaidah riba ya. Ini sekali lagi kaidah riba penting untuk diperhatikan sebab ini kita akan menjumpai banyak muamalah. Ya. Hukumnya dibangun di atas pemahaman terhadap kaidah riba. Ya, masalah asuransi nanti, masalah marketing, ya. Ini ada kaidah riba yang harus kita perhatikan di dalamnya. Nah, demikian pula nanti saya akan uraikan masalah kartu kredit, misalnya kartu potongan harga, ada kaidah-kaidah berkaitan dengan masalah apa? Masalah riba. Kalau kita paham kaidah-kaidahnya, akan mudah memberikan hukum untuk jenis transaksi atau jual beli kontemporer tersebut. Baik, jadi tadi saya katakan riba terbagi berapa? Terbagi dua. Ada riba duyun dalam hal hutang piutang, dan ada riba buyu dalam hal transaksi jual beli. Baik. Riba yang pertama, riba dalam hutang piutang itu terbagi dua. Ada dua jenis riba dalam hutang piutang. Ya. Ada riba disebut dengan nama riba jahiliyah. Disebut dengan nama riba jahiliyah. Bentuknya bagaimana? Si A memberi piutang kepada si B. Ya, si A berkata, atau si B datang kepada si A. Ya. Pinjamkan saya duit 1 juta misalnya. Saya akan kembalikan dalam apa? 1 bulan. Maka si A memberi kepada si B 1 juta. Pinjaman kembalikan selama berapa? 1 bulan. Begitu sampai jatuh tempo 1 bulan, si A datang kepada si B, bayar 1 bulan. Apa bayar 1 juta itu? Selesai temponya. Kata si B, saya tidak punya duit untuk membayarnya sekarang. Maka si A berkata, sudah kamu kembalikan sekarang. Kalau tidak, maka saya jatuhkan tambahan terhadap piutang tersebut. Misalnya dengan setiap bulannya kamu membayar berapa? 100.000. Ya, menambah 100.000. Ya, ini yang disebut dengan nama riba apa?
riba jahiliyah. Yang disebut dengan nama riba jahiliyah. Nah, baik. Ini perbuatan yang seperti ini tampak ya di proses kartu kredit. Ya. Kartu kredit Anda perhatikan. Ya. Kalau dibayar diberi jangka waktu. Kalau dibayar sebelum 1 bulan, free, tidak ada apanya, tidak ada tambahan. Tapi kalau begitu lewat 1 bulan, maka sudah dikenakan berapa persen? Sekian persen dan 10%. Ini riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ini riba yang pertama dalam hutang piutang. Riba yang kedua itu disebut dengan nama riba al-qard, riba pinjaman. Ya. Di mana orang yang meminjam mensyaratkan, katakan ini duit 1 juta, saya pinjamkan, tapi nanti kamu kembalikan 1,5 juta. Ya, jadi ini pensyaratannya dari mana? Hah? Ini dari awal pensyaratannya. Ini namanya riba pinjaman. Untuk riba pinjaman ini ada kaidah dasarnya. Ya, ada kaidah tetapnya. Kaidah tetapnya sebenarnya ada dalam hadis, tapi hadisnya lemah. Ya. Namun hadis lemah ini konteksnya itu didukung oleh pendalilan syariat dari hadis-hadis lainnya. Bunyi kaidahnya begini: kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Ya. Diperhatikan kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa apa? Riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Jadi kalau ada pinjaman dipetik manfaat di belakangnya, maka dia dihitung apa? Dihitung riba. Jelas sampai sini? Tadi dia berkata, saya pinjamkan kamu 1 juta. Dengan syarat kalau kamu kembalikan berapa? 1,5 juta. Diambil manfaat berapa? 500.000. Maka 500.000 ini dihitung apa? Dihitung riba. Jangan dikira manfaatnya cuma itu saja. Saya beri contoh lain. Seorang berkata, pinjamkan kepada aku 10 juta. Dan motor ini ya boleh kamu pakai selama kamu meminjamkan untukku berapa? 10 juta. Sekarang boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Sebab dia meminjamkan 10 juta dan dia mengambil manfaat apa? Memakai motor orang yang apa? Orang yang meminjamkannya. Ya, ini biasanya kalau di umumnya biasanya diberikan tanahnya. Ya, kalau di kampung-kampung sana diberikan sawahnya untuk dikelola ya, sepanjang belum dia kembalikan sawah ini boleh dia kelola. Ini riba namanya. Ya, ini disebut apa? Riba. Kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa apa? Fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Ya. Sebab pinjaman itu akadnya bukan akad jual beli pinjaman, dia akad tabarruk, kedermawanan. Ya. Maka diambil imbalan darinya, itu dimasukkan jual beli namanya. Ini adalah riba. Jelas ya? Yang disebut dengan riba. Baik. Jadi ini 2 jenis riba dalam hutang piutang. Ya. Saya sebutkan riba dalam hutang piutang ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada riba jahiliyah, yang kedua adalah riba apa? Riba pinjaman. Ya. Kemudian yang kedua, riba jenis yang kedua riba apa tadi? Riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli ini terbagi 2. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba an-nasi'ah. Ya. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba an-nasi'ah. Ya. Dan ini berkaitan dengan penukaran 2 barang ribawi yang sejenis, di mana pada saat penukaran tersebut terjadi terjadi ketidaksamaan, ya, tidak sama nilainya atau terjadi pengunduran waktu. Terjadi pengunduran waktu. Ini yang disebut dengan nama riba di dalam apa? Di dalam jual beli. Jadi dia terbagi 2. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba apa? Riba nasi'ah.
Saya beri contoh dulu supaya tidak bingung.